Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Selasa sesudah pesta penampakan tanggal 7 Januari 2025. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami dapat mengenal Engkau lebih dalam apabila kami berani saling menaruh cinta kasih. Kami mohon, berilah kami daya kekuatan itu, agar dapat hidup rukun dan damai dengan saling membantu, saling menjaga, dan saling melindungi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 34 sampai 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, selain dari sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Kunci kebahagiaan sejati yang dirindukan oleh semua orang dalam setiap hubungan adalah kasih. Kasih pula yang menganugerahkan atau menggerakkan orang untuk melakukan hal-hal yang bahkan tampak konyol dan rumit. Seorang ibu bisa mempertaruhkan nyawanya demi anaknya, seperti juga seorang laki-laki yang berani mati demi kekasihnya. Namun tampaknya sukar untuk mengasihi yang lain jika kita tak merasakan dan mengalami kasih dalam hidup. Karena itu, Rasul Yohanes mengingatkan kita untuk menyadari kasih Allah bagi kita. Kesadaran tersebut akan membuat kita lebih mudah untuk menjadi pribadi yang penuh kasih dan bahkan untuk mengasihi musuh. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam Injil hari ini, kasih Yesus tampak dalam perhatiannya pada orang banyak yang mengikutinya. Ia mengajari, memberikan peneguhan, dan juga menyediakan mereka makanan. Yesus tidak menyerahkan urusan tersebut ke tangan pasar, karena di sana persaingan lebih sering terjadi daripada solidaritas. Itulah sebabnya ia memberi perintah, kamu harus memberi mereka makan. Kesediaan para murid untuk memberikan diri dan makanan kepada para pengikut Yesus merupakan ungkapan kasih paling sederhana dan luhur. Kerelaan itulah yang menggerakkan hati seseorang untuk keluar dari kepentingan pribadinya, lalu mengarahkan hati dan pikirannya kepada orang lain dalam perbuatan kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk melaksanakan apa yang telah dilakukan dan diajarkan oleh Yesus. Kita diajak untuk menjadi alat penyebar kasih dalam kehidupan kita kepada sesama, terutama kepada mereka yang sungguh-sungguh disingkirkan, yang malang, yang menderita, yang sungguh membutuhkan uluran kasih. Sebagai murid-murid Yesus, kita tidak cukup berteori tentang kasih yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi, seperti Yesus, kita harus mewujudkan kasih itu kepada sesama dalam kehidupan yang konkret. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai satu keluarga besar, karena dipersatukan dalam iman yang sama dalam Kristus, kita melangkah bersama, terus berjuang bergandengan tangan dalam kekompakan satu hati untuk selalu menjadi rasul-rasul kasih dalam seluruh kehidupan kita. Semoga semangat kasih yang kita taburkan dalam seluruh kehidupan kita sebagai kesaksian hidup semakin menghantar orang untuk bertemu dengan Yesus, sang sumber kasih sejati itu sendiri. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.